بأسرار الفاتحة إلى خلقنا إلى جميع مسيحنا ومعلمنا وأمهاتنا ونسلنا وتصلنا لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا ودار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. Hari ini kita memulai kitab Hanyar. Ngaran kitabnya Usfuriyah. Jadi kitab ini Hanyar ada 40 lah. Jadi kenapa Hanyar 40 itu? Ituannya yang ada. Jadi kita yang mana belum dapat sisanya ada aja gini dibagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulum baca muqaddimahnya dulu lah, halaman 7 dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Wa ba'du. Muqaddimah ni kadu sauna artiakan indah, yen paham je sudah. Fa innal 'abdal mudalliba Muhammad ابن أبي بكر رحمة الله عليه بعد طول خوضه في بحر الذنوب والعصيان طلب رضا الرحمن ومخالفة الشيطان والنجاة من النيران والدخول في دار الجنة ولم تسمح له نفسه سلوك سبيل الأمان غير أنه وجد بحديث خير الإنسان صاحب المعجزات والبرهان أنه قال من جمع 40 حديثا فهو في العفو والغفران فجمع العبد 40 حديثا بالأسانيد المتصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن المشايخ المختارين والأئمة الكبار ويروي كل واحد عن بعض الصحابة الأبرار وزاد العبد به ما يليق به من الموعظة والحكايات المسموعة من العلماء المذكورين بالأخبار والآثار عصى أن يأمن من سخط الملك الجبار ويجد مناه في الآخرة من الحكيم الستار ببركة ما جمع من الأحاديث والأخبار والتمس الدعاء من الناظرين به والواعظين منه رحم الله من يذكره بالدعاء ولا ينساه. Jadi Sidin memandahkan, aku jadi Sidin di dalam kitab ini mengumpulkan 40 hadis yang mengandung nasihat-nasihat penting, yang mengandung unsur-unsur ajaran-ajaran tauhid, ajaran-ajaran tasawuf, ajaran-ajaran akhlak-akhlak hati. Dan hadis itu ditulis, setiap satu hadis Sidin tulis juga kisah-kisah bahari yang ada hubungannya dengan hadis tersebut. Lalu Sidin berharap mudah-mudahan Sidin berangkat hadis ini dikumpul, Sidin termasuk kita sebarataan, termasuk orang yang dapat ampunan Tuhan ya Sidin. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah Nabi kita ini Sidin bersabda. Bunyi sabda Sidin, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama.
Ar-Rahimun, orang-orang yang berisi di hatinya sifat penyayang. Siapakah orangnya? Dalam hatinya ada berisi sifat penyayang, maka yarhamuhumur rahman, maka Allah pun menyayangi orang itu. Siapakah orangnya? Kayak apakah keadaannya? Bila ada berisi di hatinya sifat penyayang lawan makhluk Allah, Allah pun sayang lawan orang itu. Maka para ulama pun memadahkan dari maksud hadis ini, menjelaskan lawan kita dan menyimpulkan bahwa sifat penyayang itu hukumnya termasuk kewajiban hati. Kalau anak tahu hukum penyayang itu apa? Hukumnya wajib. Wajib ada di hati. Jadi seandainya kita kada ada sifat penyayang, maka kita tadi hati kita ini berdosa. Apalagi sampai kada penyayang ini kelihatan di akhlak kita. Kelihatan di akhlak, maka dosanya sedubul. Hati berdosa, akhlak itu pun jadi berdosa. Wilayah fikih sudah tedubulannya dosanya. Maka di sini pun sidin memadahi Nabi kita nih memadahi, karena Allah sayang lawan orang yang bersifat penyayang. Jar Nabi nih, Allah tuh sayang lawan orang yang berisi sifat penyayang. Kenapa garang? Karena bahari Nabi suah berkisah. Jar Nabi, ada orang ada berisi sifat rasa penyayang lawan binatang, padahal orangnya Islam, bebinian. Sarik apakah? Lawan kucing. Nya bisa sarik tarian nukar haruan kenal jembannya oleh kucing, bawanya buka ke bawah rumahan, tempat dia menyusup ke bawah rumahan. Tapi naran kucing wilayah Medannya kalah seorang. Ya kalau lalu sarik lawan kucingnya, awas jebulanya ke rumah ku kunci. Pas masuk ke rumah ke kamar kuncinya, badai kuncinya karena kesarikan. Bahari-hari ada makan, kada minum, kucing itu di lapasnya kada dimakani minum, kada juga, akhirnya mati kucing itu. Maka yang si perempuan ini, maka kasusnya kada kayak itu, bangalah kada dah itu ulun dia ambil kisah-kisah itu tadi. Nah, cuma nya tuh kada bersifat penyayang lawan kucing. Lalu kucing ini mati. Dakhalan nara, dakhalat nara, masuk neraka bibinian tadi. Nabi berkisah lawan para sahabat mengabarkan berikutnya sampai ke kita. Nah itu kalau kada salah ada di riwayat Bukhari itulah. Nah gara-gara kada ada bisi sifat penyayang, pamurunan di orang jar. Pamurunan, maka Allah pun ada purun orang itu juga apa pamurunan juga orang itu. Sebaliknya pulang Nabi suah berkisah juga. Ada je Nabi orang ini ahli maksiat. Bebinian juga sama, tadi bebinian juga. Padahal orangnya bagus menjalankan ibadah. Ada orang bebinian yang seikong ini di zaman Bani Israel bahari. Orangnya ahli maksiat, pelacur kita. Nah, menjejakkan awak biar sini ya kalau pelacur naranya pin tahunya sudah tahu pada ulun ya kalau. Nah, lalu pelacur ini suatu hari balik dari Bagawi, lalu di sebuah padang yang panas. Ada di situ sumur, dalam sumurnya. Di sumur tuh kuliling anjing. Anjing tuh pindah haus benar, julur ilat haus benar. Gimana hendak masuk ke dewan ini? Nya kada bisa gayung yang cumbang ya lah. Jadi ujar si pelacur yang bini ini kasihannya anjing nih. Mun dilihatkan bisa mati. Nah, diambil paculnya, salop diikatnya lawan tali, diulurnya, diulah kayak ember itu nah ceboknya banyak tadi. Diminuminya anjing tadi, akhirnya anjing itu selamat dari kematian. Bini-bini tadi manggawi nang kaya itu karena maras, karena kasihan, penyayang. Padahal yang dikasihan ini anjing tuh. Anjing. Maka orang tadi ujar Nabi, gufirat, diampuni dosa-dosanya. Belum lagi meninggal dunia, dibukakan orang itu pintu taubat. Ada tuh Tuhan caranya Allah. Nah, maka dari kisah-kisah itu Nabi mengisyaratkan kepada kita. Pertama, sifat penyayang itu wajib ada di hati orang Islam. Yang kedua, apabila ada berisi sifat penyayang,
Walaupun orang tadi gawiannya bagus-bagus saja, sembahyang waktunya sampai sembahyang, puasa waktunya sampai Ramadan puasa, tapi kada ada isi sifat penyayang, Allah kada sayang lawan inya. Bila Allah kada sayang lawan inya, maka jar pemahaman di sini kada masuk surga. Padahalnya mengerjakan ibadah. Cuma kenapa? Ada masuk surga, Allah kada sayang. Ada aja tuh caranya Tuhan mau ulah cara menjadi akan sabar-sabar sehingga orang tadi kada masuk surga. Sebaliknya Pak, ada orang ahli maksiat, sembahyang ada bisa, bahkan ada mau sembahyang, puasa, ada mau juga puasa, macalah jika tegawian. Bisa itu keluarga kita, ya kalau bisa itu anak kita atau jangan kita misalnya kayak itu nah cuma di hati kita ini ada basic sifat penyayang. Maka hadis Nabi ini memadahkan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang di hatinya ada basic sifat penyayang disayangi Tuhan juga. Walaupun ini ahli maksiat tapi disayangi Tuhan. Nah, maka pemahamannya apa? Kalau orang disayangi Tuhan sama macal-macalnya belum lagi mati dibukakan kena pintu taubat. Tapi walau orang tadi pina baik ya kelakuan, tapi karena Allah kada katuju lawan orang itu, nah hendak matinya kena bisa aja mengerjakan sesuatu yang membuat orang tersebut masuk neraka. Kada sempat bertaubat. Nah, maka itu para ulama pun memadahkan menyimpulkan wajiblah hukumnya sifat penyayang itu ada di hati. Apalagi sambungan hadis itu pulang jar Nabi ar-rahimun yarhamuhur rahman. Kisahnya kayak tadi sudah orang yang bersifat penyayang disayangi Tuhan. Nah, maka jar Nabi irhamu man fil ardi. Nah ini anunya perintah nih. Nabi menyuruh sayangi makhluk Allah yang ada di bumi ini sayangi itu yang orang Bani Israel pelacur bibirnya itu lawan anjing aja saya masuk surga. Diampuni Tuhan dosa-dosanya, diulahkan Tuhan sebab sehingga mau bertobat. Maka irhamu man fil ardi, sayangi makhluk Allah Taala yang di muka bumi. Siapa orang ada begadua agama. Nah itu ini naranya aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah. Kita kadang membeda-bedakan. Maka sayangnya kita lawan orang yang non muslim kayak apa? Mendoakan, mengajak masuk Islam, ada kesempatan mun kadada kita doakan. Mudah-mudahan dapat hidayah. Itu doanya. Itu bentuk sayang kita lawan orang yang non muslim. Maka itu caranya. Ada boleh kita langsung kafir ini ya. Najis, astagfirullahaladzim. Saurang yang naranya tak salah. Di mana salahnya? Kada mengumpati akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjing aja kada boleh kada disayangi. Apalagi manusia babatus batangan. Jar guru bahari kumpul waktu mengajar ini sidin di keraton. Tapi sudah disumpul berdiam. Cuma di keraton sidin mengajar ini sempat di Masjid Darul Aman. Benerannya itu beneran pesayangan benerannya. Nah, jadi ujar sidin coba lihat sidin anjing aja tuh. Gara-gara anjing aja disayangi, diberi minum setegukan, masuk surga bibinian tadi padahal ada maksiat. Apalagi mau yang bertahan ini manusia umatnya Rasulullah kanyang dapat nasi sebungkus. Nasib sidin. Si bungkus-bungkusnya. Nasib tapi nasib lah. Nasib. Ya nasi bungkus, kanyang, kayak apa lah? Pahalanya gede-gede. Sahabat anjing aja kanyang itu masuk surga. Kenapa? Karena Allah tuh Rahman Rahim sidin. Apalagi manusia yang dikanyangi itu. Nah, makanya kita amun kawan tuh harus ada bisi amaliyah memberi makan orang dalam seminggu sekali barang. Kadakawa berlima bertiga. Bulik imbah sembahyang sama sigit tuh tarik tiga. Begini tariknya sekalinya. Nah, ya kalau yang di hati yang punya kasihan, yang punya cagat rambut tahuan aja. Ya kalau yang punya cagat rambut punya kada bitan otak orehing, apa kada suah ya ketahuan aja manusia nih. Yang punya yang makan kada bayuwa ketahuan juga. Nah itu yang dibawa ditarik ke rumah makanan kita. Nah,
Kayak itu caranya. Amaliyahnya ma'amalakan irhamu man fil ardi. Nah, jadi jar Nabi, orang yang berisi sifat kasih sayang, dicintai Tuhan, disayangi Tuhan. Nah, makanya najis didengarin, sayangi orang yang di muka bumi ini. Maka hasilnya yarhamkum man fis sama, bukan hanya Allah yang sayang, malaikat di langit, penduduk bumi, penduduk di langit pun sayang lawan kita. Amun kita disayangi saikung malaikat aja nah, sayang lawan kita ini selamat. Apalagi mun yang seluruh penduduk langit. Di sini man fis sama, arti man itu tuh umum bener tuh. Jauh orang kalau di sampai malaikat mendukung ya kalau. Ayo. Wa fi muwafaqati hadzal hadis hikayatun. Di sini ada cerita Jasadin yang berhubungan dengan hadis ini. An Umar radhiyallahu taala anhu kana yamshi fi suqil Madinah. Para sabiyan kana fi yadihi usfur kana yal'abu bihi rahimah Umar dzalika al-usfura washtarahu min as-sabiyyi fa'ataqahu. Jadi Sidina Umar toh pindah Sidina Umar. Jadi pindah tahu Sidina Umar. Tahu Sidina Umar tahu Sidina. Bila bertemu ya Allah. Sayyidina Umar sahabat Nabi. Suatu hari Sidin pernah berjalan di gang-gang kota Madinah. Ya ada gang-gang di situ ya kalau hari. Lalu Sidin melihat seorang kanak-kanak. Di tangannya tadi ada burung halus. Lain mentoh lain burung halus. Pipit lah anggap. Tal batisnya diikat. Sabalah disuruhnya tarabang, bidinya berangkat, tariknya ke bolang. Pahamlah dimamainakannya burung tadi. Maka farahima Umar dari kal usura. Maka Sayyidina Umar melihat itu kada purun Sidin. Ada purun itu kari Sidin berapa kil berapa kil ucil yang halus di mana? Berapa harganya untuk kari? Kada mau Muslim ambil bijaksana juga Sidin ya bro. Seini harganya Andika ai. Tokari Sidin, batu kari Sidin apa Sidin? Tidak apa Sidin. Tatak Sidin anunya segala macamnya. Nah, Sayyidina Umar waktu itu Sidin sebagai khalifah. Raja tuh cakap kita di sini. Pelir Sidin. Nah, cakap kita di sini pelir Sidin. Kada gampang-gampang. Nah, maka kejadian itu berlalu masa ke masa lah. Nah, setelah berlalu kejadian itu, ra'ahul jumhuru fil manam. Para ulama-ulama yang sezaman yang sesudah Sidin setelah meninggalnya Sayyidina Umar lah yang sahabat-sahabat Sayyidina Umar jumhur ni kebanyakan seluruhnya 70% lah yang hidup yang kakawanan Sidin sejaman dengan Sidin nih tamimpi tak imbai. Di dalam mimpi mereka bertakun. Fas'aluhu an halih faqalu ma fa'alallahu bik. Lalu Sidin Tuhan yang para jumhur ini bertakun, apa yang Allah lakukan terhadap pian wahai Sayyidina Umar? Dikubur nih apa? Keadaan pian. Qala Sayyidina Umar menyahut dalam mimpi bang inilah. Nah, ujar Sayyidina Umar ghafarali wa tajawaza anni. Allah mengampuni aku. Wa tajawaza anni dan memaafkan seluruh kesalahanku. Yuk. Sayyidina Umar qalu batakun pulang bubuhan yang tamimpi ini nih. Yang tamimpi ini bukan ulur bukan orang biasa. Bi ayyi syai'in apa garang sebabnya pian sampai diampuni Tuhan kami nak tahu. Bijudika apakah karena pemurah-murahmu? Kan Sayyidina Umar pemurah orangnya. Au bi'adlika atau karena keadilanmu? Au bizuhdika atau karena zuhudmu? Kan Sayyidina Umar terkenal tiga Sidin tuh. Selain pemberani itu nah, pemurah, adil, imban itu zuhud orangnya. Arti zuhud itu guring di papalatar masjid aja. Kada yang bakal nakai orang guringnya. Qala berkata Sayyidina Umar menyahut pertanyaan tadi, apakah karena pian pemurah atau karena pian adil, karena pian zuhud? Kata aja saja. Qala lamma wada'tumuni fil qabri. Lalu Sidin berkisah, manakala engkau dahulu waktu aku meninggal dunia, engkau patak aku dalam kubur.
Wa satartumuni biturab, engkau timbun dengan tanah. Wa taraktumuni wahidan, dan imbah ditimbun di tanah, bubuhan kalian bogahan sudah ya kala. Nah, ada lagi bertumbuhan di situ. Aku wahai sorangan dalam kubur. Padakhala alayya malakani muhibani. Masuklah di kuburku itu dua malaikat yang menggetarkan hatiku. Muhibban ini luar biasa, memberi takutan aja kita. Malaikat ingkatan si Umar tuh ya kalau jauh si Umar tuh itu asal dikit gair juga sidin. Apa lagi kata yang ukil halus tara akli, hilang akalku aja sidin. Kedegapan masih Umar hilang akal melihat malaikat ini nah. Warta'addat maqasili, asaromok rahai tulang cucukuanku. Artinya lama tuh min haibatihima, melihat keganasan yang berdua ini kewibawaan yang berdua ini nah wa akhadhani, lalu mereka ngacak nakutin wa ajlasani, mendudukkan lawan aku wa arada ayyasalani, dan hendak menakuni aku dikajak melukakan hendak menakuni. Paham lah ya. Sakalinya imbah taduduk pasami itu nidaan al hatib ini kadang ngaran suara, urang udah suara kadang kelihatan hatib ngarannya. Sakalinya ada suara, terdengar suara yang bersuara kadang kelihatan. Apa bunyi suaranya? Utsurka abdi. Oi, yang berdua malaikat bogahan sudah. Tinggalkan hambaku ini seorangan. Jangan ditanya. Wala tukhawifahu, jangan engkau takuti akan hamba ini. Fa inni rahamtuhu. Nah, ini kan kedepan ini loh. Ini itu kan taukid, sesungguhnya aku rahimtuhu, aku sudah menyayangi lawan si hamba ini nah. Wa tajawaztu anhu, dan aku sudah memaafi seluruh kesalahan-kesalahannya. Li'annahu, nah ini penting benar yang dari bawah ini. Kenapa sampai yang disayangi dan diampuni segala kesalahan? Bersambung, ada sambungnya. Li'annahu rahimah usfuran fid dunya, karena ini dahulu pernah menyayangi seorang burung halus, seikung burung halus waktu di dunia. Farahimtuhu fil uqba, maka aku sayanginya di akhirat. Nah, hanya tahu kita rahasia si Umar sakalinya sidin itu mati diampuni Tuhan, disayangi Tuhan, haro gara-gara menyayangi burung halus. Padahal banyaknya kebaikan sidin yang kalau ya ada. Kisah Imam Ghazali, tapi mendengar lah. Imam Ghazali itu banyak karangan kitab ya kalau ada kisah-kisah sidin nih. Waktu ada pemimpin kayak ini juga ditakuni, pian diampuni Tuhan, aku diampuni Tuhan. Disayangi Tuhan. Kayak surga lah dikubur kayak surga. Apa sebabnya? Kisahkan sidin. Dahulu waktu aku menulis mengarang kitab, ada hinggap di situ lalat. Anak tercampur, sidin salah matakan. Lalat itu hinggap di tinta sidin. Bari kan tinta ada tulis nah bulu apa tuh? Bulu kodok kah? Bulu ayam. Nah, ya kalau sidin salah matakan kada jadi lamas. Lalat kada jadi lamas. Itu jadi sebabnya aku yang nyaman di kuburan sekalinya. Sifat penyayangnya itu. Nah, maka pemahamannya kita sembahyang sudah, ya kalau puasa sudah, haji sudah, tapi ada kewajiban hati kedada di diri kita misalnya yaitu sifat penyayang berbahaya. Ini pemahamannya. Sebaliknya Bang, kita ada bisa kepada Tuhan. Berdiam jauh Bang, di kutub utara. Ahli maksiat orangnya, tapi orangnya penyayangan, pamarasan. Kadakawa mendengar orang pina sakit menolongi. Kadakawa mendengar orang pina kekurangan membantu. Karena sifat sayangnya itu. Nah, lihat jadinya hidupnya. Dibukakan Allah pintu taubat belum matinya. Nah, kenapa garangnya? Karena kita masuk surga sebenarnya karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ada apa? Kita ini masuk surga karena kasih sayangnya Allah. Allah kenapa sayang lawan kita? Mun kita bersifat penyayang. Pikirkan dulu halus. Pian berpikir ulun minum. Nah, bismillah.
Lalu kayak apa cara mengaplikasikan penyayang ini? Lah, sayang kayak apa? Jangan salah paham sayang. Lain hari penyayang palintin itu lain. Yang paling sidin palintin juga ya kalau kata-kata itu lain itu. Yang kisah yang bapak cara kita sayang itu bagus penyayang tahu lah aja. Nah itu salah paham narannya. Jadi jadinya aja bagus bener aja penyayang aja. Malam Kamis ada aku mendengar juga kisahnya aja. Berduaan sekalinya nikah ada apa ada. Lain itu penyayangnya itu berzina. Makanya maksud penyayang di sini kita ini hati rasa ada purun bila mendengar ada di kampung kita atau ada salah satu keluarga kita yang sakit yang bahajab kita timbul hati rasa ada purun lalu hendak membantu. Nah itu maksud penyayang. Nah maka membantu membantu ini ada tiga. Pertama, bila kita ada bisa kekuasaan, dengan kekuasaan kita membantu, memudahkan orang tadi. Orang tadi siapa saja. Nah, bila kita ada bisa jabatan kekuasaan, membantunya tadi dengan harta kita. Kalau kita ada harta, membantu siapa saja yang tadi kita ada purun melihat mendengar tadi nih, dengan doa. Pas benar rasa liur ini. Dengan doa ini rasa benar liur. Dengan doa ini terakhir segini. Ada lagi yang pada doa aja. Sudah mulai. Ini paling anu sudah nih. Artinya bila kita itu mendengar orang sakit, lalu kita kadang mendoakan supaya orang tapi sakit. Ada sifat penyayang di diri kita nanti. Mendoakan hajat ada, apalagi menjulungin duit memberi. Nah, gitu. Oh, seorang ini menjabat jadi wakil hansip misal nih jabatannya. Ya kalau maka dengan jabatan memenang seorang membantu. Kayak apa caranya membantu? Itu bulan-bulan perintah bulan bawa ke kesian rumah sakit. Masalah ongkos tuh katu irti aja sugih orangnya. Nah, ya kalau jadi seorang maturakan di pintangan situ cara membantunya. Nah, jangan kita ada tahu-tahu. Ada tahu-tahu. Apalagi yang sakit nih langsana keluarga. Apalagi yang sakit sakitan. Kita ada tahu-tahu. Mah tuh double benar tuh. Nah, ini kadusan yang sakit di keluarga pitan dan sanak-sanak sapopo segala macam. Orang ada hubungan lawan kita, bahkan orangnya non ada seagama lawan kita. Ada boleh kita melihat harus ada rasa penyayang itu nah. Sambungannya ini sebelah kita tonton akan ada kisah. Hikayatun ukhra halaman 8 ya Allah. Ya mana ke-8 ya? Nah, yang ini nah 8 ya Allah. Hikayatun ukhra ada juga kisah sebuting najis. Kana abid fi bani Israil marra ala katsib min ar-ramal. Waqad asaba bani Israil muja'atan fatamanna bi nafsihi anna hadha law kana daqiqan la asba'a butuna bani Israil. Fa Allah ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim an qul li fulan inna Allah ta'ala qad awjaba laka min al-ajr ma law kana daqiqan fatasaddaqtu bihi. Jadi orang ini seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini berjalan di sebuah perkampungan. Di kampung itu karena musibah bencana kelaparan. Karena sedang kada berduit juga harus aku gin lapar bisa di cuma aku marah saya hati asa marah saya hati kayak apa caranya aku gin lapar juga cuma lapar lagi pun yang ini ini kau berjalan kada kau berjalan lagi berbahan aja bangal-bangalan. Nah lalu sidin melewati padang pasir terbetik dalam hati sidin seandainya pasir yang banyak ini jadi sidin gandum dan gandum itu ampun babulik kampung itu kubariakan orang kampung itu berita kayak itu di hatinya imbah nang kaya itu tapi dasar bujur bang ya kalau dasar memang hendak nang kaya itu dasar seandainya ada gandumnya disebut bagian kan itu ada kita kisahnya aja injaan lihat dulu seandainya emas dananya kayak ini atau intan ku bagi-bagi berataan
kisah kok jadi nah ya kisahnya aja itu ada di dasar bujur ada perasaan ada purun melihat sayang lalu hendak juga sedekah cuma ada duitnya sedekah akan dibantu nah lalu melalui padang pasir jadinya cakanya pasir ini gandum bebulik kampung situ atar kuberi makan di berada itu Allah tahu maka Allah mewahyukan kepada nabi di antara nabi-nabi Bani Israel zaman itu anakul fulan ya nabi padahkan nama seorang itu nah ujar Allah taala lah nabi nabi ini salah seorang nabi di zaman Bani Israel padahkan lawan si anu yang itu nah orangnya ciri-cirinya bahwasanya innallaha ta'ala qad aujaba laka min ajri malau kana daqiqan fatasaddaqtu bihi bahwa Allah Ta'ala sudah diulah sidin seluruh pahala seandainya bujur jadi gandum ada pahalanya yang kamu sedekahkan nah pahalanya sudah ada padahal jalan itu yang niatnya tadi sudah kujadiakan pahala dan pahalanya tadi sama seandainya itu jadi gandum itu pahalanya siapa ya orang itu jadi nabi yang waktu itu menyampaikan orang itu atau kisahnya. Nah maka kesimpulan di bawah faman rahimah ibadallah barang siapa sayang kada purun pamarasan akan hamba-hamba Allah yarhamullahu ta'ala maka Allah pun akan sayang lawan orang itu fa inna dzalikal abda itu nah kisah si hamba tadi lamma rahimah ibadallah manakalanya ada rasa sayang ada purun lawan hamba-hamba Allah biqaulihi nya berucap law kana hadza daqiqan seandainya ini gandum kita baras seandainya dibaras la asba'an nas saya akan kanyangi seluruh kampung itu maka orang tadi bahwa jada thawaba kama law fa'ala maka inya mendapatkan pahala seandainya sama pahala maka ia seandainya inya menggawi kisah lagi sebuting lah merasakan ini kada dereng di sini ya kalau yang kada pemurunan itu nah jangan sampai hilang di hati kita tapi hendak kita itu pamarasan sekurang-kurang pamarasan sekurang-kurang amun kawa ada actionnya mendengar acil tuh garing dengar habar sidin garing itu kada garing apa garing kada berduit anak nukar beres ada duitnya anu kan ada lo bangal-bangalan maka anak lima mendengar seorang itu timbul maras lalu ada duit ada itu kan akan beres atar mengkawa acil itu tetangga kita misalnya amun kawan kayak itu amun kada kawa ya berdoa itulah kamakah pian berarti berduit benernya ya kalau berdoa misal kamakah berdoa ya Allah mudah-mudahan acil yang belum sugihkan nah misalnya tulah kamakah luput itu ya kalau berarti sugih berarti ada jadi benernya nah sakurang-kurang kita berdoa kenapa garang-garang ada rasa kada purun melihat maras orang itu kisah Nabi Yakub ini kan terkenal sidin pernah kan abah oleh Nabi Yusuf ya kalau Nabi Yakub ini abah oleh Nabi Yusuf ini pernah dicuri oleh sanak-sanaknya juga dibuat ke dalam sumur nah kesimpulannya pernah sidin terpisah dengan anak kesayangan sidin bertahun-tahun terpisah sampai Nabi Yakub ini menangis tadi nangis terus akhirnya buta mata sidin kalau karancakan menangis akan Nabi Yusuf hilang padahal yang anu kan ada sadaknya juga ya kalau tahu pengesannya saya kalau nah pertanyaannya kenapa sampai Nabi Yusuf diambil Tuhan dipisah dari sang ayah nah ini yang paling penting kita gali kenapa sampai terjadi kayak itu ternyata menurut riwayat sekalinya Nabi Yakub itu pernah dahulu waktu sidin masih belum beranakan menyumbali kambing sapi kadang-kadang sapi anggap aja kambing keharusan ya kalau sapi gen teganal sedikit ya kalau nah sapi tapi sapi ini beranakan yang sidin sembali anaknya
Bibi lahir hidup si Tumat sidin Sumbali di hadapan mamanya. Maka mamanya pilih-pilih melihat anak di Sumbali. Maka Allah pun menegur. Teguran Allah kepada Nabi beda dengan teguran kepada yang bukan Nabi. Berat ujian, makin tinggi kelas, tinggi juga ujiannya. Nah, maka teguran Allah dipisahlah si Nabi Yakub ini dengan anaknya si Nabi Yusuf. Yusuf bertahun-tahun nangis 1000 tahun atas sidin. Itu kisahnya tuh. Nah, jadi hati-hati benar kita. Bama makan di halaman rumah, maka hundang galah yang ganal itu. Yang di sebelah rumah ini jangan hundang galah ngalihai. Melihat hendak kayak anak kan menangis anak tentang ganang kasihannya. Belum lagi yang lain misalnya kita bisa anak nukar mainan ya kalau nukar pistol-pistolan nukar ini segala macam anak di sebelah menangis melihat anak nukar pistolan cuma kada berduit. Nah, jadi penting benar ini kayak ibarat kipas kartun bawa bakul. Mun kita kada kalau memberi, orang jangan melihat barang ya kalau isi tukaran kita nih tanah. Karena perasaan orang tuh kasihan perasaan orang. Yang wayu ini kada ada mengendu perasaan lagi, betampai lagi. Betampai kok tiwadak mandok di muka benar-benar sini bandak. Oh. Alhamdulillah ya tetangga dapat juga mana dapat baunya naham. Nukar durian baunya naham kita. Misalnya ini termasuk orang yang ada penyayang ngarannya. Termasuk orang yang ada penyayang. Apalagi keluarga kita ini miskin, sampat bau jam hendak berhutang. Sedangkan kita tuh tahu ini tuh memang kesulitan duit. Nah, apakah kebutuhan hajatnya tuh apalagi sampai kesulitan tuh urusan parut. Ini ganal lagi dosanya kita melihat kalau kesulitannya anak ke Hongkong ada kawak ada apa? Anak ke Hongkong ada kawak ada apa? Ada dihutangi. Ya kalau itu jelas-jelas sudah. Anak ke Hongkong ketemu siapa aja? Andilau. Ada apa? Bila sekadar bertemu Andilau, harus dihutangi ada apa? Ini parut urusannya. Sekalinya benar hutang ajak anu jah apa harusnya kita beriakan tuh tapi sampai dah hendak bocah berhutang kenapa nya kita ahli pamalar lain ahli ibadah ahli pamalar sekalinya sampai dah hendak bocah berhutang itu pun mau menghutangi anak pulang la haula wala quwata illa billah ada bayi sifat penyayang iya menghutangi ada salah seorang tuh berapa orang hendak kada cakap nukul baras saja bang. Kar barat juga macam berapa 100.000 kah? Iya. Bayarlah tanggal 2 kini aja. Nah, itu. Maka orang-orang kaya ini kada ada basic sifat penyayang dalamnya. Mungkin cukup sampai di situ ya kalau kita bicara itulah insyaallah saya sambung. Tak usah bala-bala bas ya kalau asal paham yang sudah.